Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan, Prodi Sarjana Keperawatan kelas 6A akan melakukan tindakan kegiatan roleplay ronde keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Melinda sebagai Karu. Perkenalkan, saya Rel Ariana sebagai Katim 1. Perkenalkan, saya Eka Zuliati Nurbaiti sebagai perawat pelaksana dari tim 1. Perkenalkan, saya Omiani sebagai case manager. Perkenalkan, saya Aida Nala Zulfa sebagai Katim 2. Perkenalkan, saya Rafena Azalia sebagai perawat pelaksana 2. Perkenalkan, saya Delia Ciraniarji sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Kesilma sebagai keluarga pasien. Assalamualaikum Bu. Permisi Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini, saya ingin melaporkan masalah pada Nyonya C. Pada salah satu diagnosanya yang belum teratasi, padahal 1 minggu dirawat di rumah sakit. Namun tidak ada perubahan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan masalah pada Nyonya C ya Bu. Baik, jadi masalah yang terjadi pada Nyonya C itu dengan diagnosa medis tuberkulosis, dirawat sejak 20
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mengenai kondisi Ibu yang belum ada peningkatan, maka kami akan melakukan ronde keperawatan pada siang hari ini, Bu. Ronde perawatan itu apa ya, Mbak? Nah, untuk ronde keperawatan merupakan suatu kegiatan perawat untuk mendiskusikan masalah klien yang belum teratasi dengan melibatkan keluarga, pasien, dan juga perawat lainnya. Oh iya, Pak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, kalau bersedia Ibu bisa menandatangani surat ini dulu di sini, nggih, Bu. Amin. Nah, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang semua yang sudah berkumpul di ruangan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Rani selaku case manager yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan Cemara ini. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja tujuan kita berkumpul di sini yaitu akan membahas tentang ronde keperawatan pada pasien Nyonya C dengan diagnosa tuberkulosis paru. Jadi silakan untuk ketua tim 1 memaparkan hasil perkembangan pasien. Terima kasih Ibu atas waktu dan semangatnya. Di sini saya akan memaparkan masalah yang terjadi pada Nyonya C. Masalahnya yang terjadi pada Nyonya C itu dengan diagnosa medis tuberkulosis dirawat sejak 26 Juni 2025. Jadi Nyonya C itu seorang petani berusia 70 tahun, sudah menikah dan juga beralamat di Pekalongan. Nyonya C itu berpendidikan SD dan komunikasi yang biasa digunakan oleh Nyonya C itu bahasa Jawa. Dan pada tanggal 24 Juni 2025, pasien dibawa ke IGD RSUMPP, kemudian dipindah ke ruang Cemara untuk dilanjutkan perawatan selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2025. Dilakukan pengkajian, didapatkan hasil klien mengatakan waktu menunggu sebelum masuk rumah sakit itu pasien mengeluh batuk, sesak nafas, perut sakit. Kemudian diperiksa tidak ada perubahan, malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat di
itu nanti bisa dimasukkan ke dalam implementasi ya. Nanti intervensinya juga dimasukkan. Di sini ada jurnal dari Dewi Aprilia dengan judul Upaya Peningkatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Melalui Inhalasi Aromaterapi Peppermint pada penderita TB. Inhalasi uap sederhana sendiri itu adalah memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan di dalam keluarga seperti itu. Dan inhalasi uap ini sangat efektif untuk melancarkan dahak sehingga dahak bisa keluar dan jalan nafas menjadi bersih seperti itu. Apakah rekan-rekan sudah tahu cara melakukan inhalasi uap? Sudah, Bu. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke Ibu Manajer atau Ibu Karo. Baik, terima kasih sekali Ibu Hani atas masukan dan sarannya. Jadi kita langsung ke pasiennya saja ya untuk melakukan kegiatan perawatan untuk mengatasi masalah pasien sebelumnya. Untuk Katim 1 sudah diberitahu atau belum untuk keluarganya akan dilakukan perawatan ini? Sudah. Sudah. Baik, dan pasiennya setuju? Setuju. Baik, kalau setuju, mari kita ke sana sekarang ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Jadi sesuai kontrak yang tadi dengan perawat, jadi siang hari ini akan dilakukan kegiatan ronde keperawatan. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya perawat Meli sebagai kepala ruang. Lalu di sini ada perawat Eka sebagai perawat pelaksana, lalu ada Ibu Hani sebagai case manager dan ada Ibu Rahel sebagai Katim 1. Jadi Ibu, apakah sudah tahu ronde keperawatan itu apa? Sudah. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan ya sama perawatnya ya? Iya. Baik, kalau seperti itu langsung saja kepada Katim 1 untuk memaparkan perkembangan kondisi pasiennya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang terjadi pada Ibu C dengan diagnosa medis tuberkulosis. Jadi Ibu C itu dirawat sejak 24 Juni 2025 ya. Seorang petani berumur 70 tahun, benar Ibu? Benar. Dengan pendidikan terakhirnya itu SD. Komunikasi yang bisa dipakai itu bahasa Jawa. Dan pada tanggal 24 Juni 2025 pasien dibawa ke IGD RSUMPP, kemudian dipindah ke ruang cemara untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2025 Ibu C dilakukan pengkajian, didapatkan hasil Ibu C itu mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit Ibu C itu mengeluh batuk, sesak nafas dan perut sakit. Kemudian diperiksa namun tidak ada perubahannya dan malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk rawat inap, benar Ibu? Benar. Kemudian diperiksa lebih lanjut, tekanan darahnya itu 120/90, suhunya itu 30 derajat, respirasinya itu 78 kali, dan sekarang masih terpasang oksigen 3 liter per menit. Kemudian dari selama pasien dirawat kurang lebih 7 hari didapatkan diagnosa yaitu yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebih. Yang kedua itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penyempitan jalan nafas, dan yang ketiga itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Dan selama Ibu dirawat di ruang cemara ini ada satu diagnosa yang belum teratasi Ibu, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebih. Kemudian setelah kami berdiskusi didapatkan hasil bahwa kami akan tetap melanjutkan intervensi atau tindakan yang telah dilakukan dari awal ya Ibu, dan akan dilakukan fisioterapi dada dan inhalasi uap seperti itu Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, kalau fisioterapi dada itu berbahaya apa tidak ya Mbak? Untuk fisioterapi dada itu tidak berbahaya ya Bu untuk pasien. Fisioterapi dada itu dilakukan untuk mengeluarkan lendir yang ada pada paru-paru. Sebelum dilakukan fisioterapi dada nanti rekan kami Eka akan melakukan auskultasi pada Ibu atau memeriksa paru terlebih dahulu di mana letak lendir itu berada. Jadi fisioterapi dada itu tidak berbahaya ya Ibu untuk pasien. Nanti fisioterapi dada itu dilakukan untuk mengeluarkan lendir yang ada pada paru-paru. Sebelumnya dilakukan fisioterapi dada, nanti rekan kami Eka akan melakukan auskultasi atau memeriksa paru terlebih dahulu untuk mengecek di mana letak lendir itu berada, apakah di paru-paru kanan atau di paru-paru kiri. Jadi nanti saat kami melakukan fisioterapi dada atau menepuk punggungnya itu kami bisa fokus gimana pada pengaruhnya, seperti itu Ibu.
Terus kan biasanya setiap pagi ibu saya kan dikasih alat yang ada asapnya itu. Iya. Itu boleh dibawa pulang atau gimana? Oh, yang ada uap-uapnya itu ya Bu, itu namanya nebulizer. Itu dari rumah sakit dan nggak boleh dibawa pulang. Tapi ada terapi atau tindakan lain yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya itu inhalasi uap. Nah, sudah dijelaskan tadi ya sama Mbak Rahel. Nanti Ibu Citra dan juga keluarga bisa melakukan di rumah. Yang dibutuhkan itu wadah atau baskom diisi air hangat. Kemudian setelahnya bisa dikasih aromaterapi gitu. Dan nanti bisa dilakukan untuk menghirup aromanya begitu. Dan nanti pas dihirup itu juga kepala ibunya ditutupi dengan handuk supaya uapnya itu nggak kemana-mana. Itu dilakukan bisa sehari satu kali 10 sampai 15 menit. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kebaikan pasien? Tidak ada. Baik, jadi nanti kita akan memberikan intervensi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini nanti kita akan memberikan intervensi kepada Ibu Citra seperti yang kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, jadi kegiatan untuk keperawatan telah berjalan dengan lancar. Apakah ada yang mau diklarifikasi sebelumnya? Cukup. Baik, kalau tidak ada, izin saya menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, jadi kesimpulan kegiatan untuk keperawatan pada siang hari ini yaitu tetap lanjutkan intervensi yang sudah diberikan, dan intervensi tambahannya yaitu fisioterapi dada dan inhalasi uap. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Ibu Case Manager dan Ibu